Sayyidina Muhammadin Salatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya. Senyum manis kasai sehari, bama makan nasi iwak wadi, bacari duit kadaba ingat hari, lapas sembahyang hingga kamati. Aduh dunia, aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala wa sahbihi. Masih anom hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal Allah kuasa, maha mengatur rezeki nasib semesta. Aduh dunia, aduh ruginya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala wa sahbihi. Lakasi bertobat pada ilahi, umpati pengajian agama, umpati nang maluluhkan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Lakasi umpati majlis Nurullah di Rawasari saban malam Ahad, umpati bertaubat hingga mengenal Allah, supaya selamat dunia wan akhirat, kada pacang sasar wan malarat. Aduh lakasi, aduh lambatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha wal maghfirah wa ala alihi Sayyidina Muhammadin sholatan tabtahu li biha taubah wal maghfirah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad, suatu salawat yang membuka hatiku untuk bertobat wan ampunan. Salawat juga untuk kulanya wan papadaannya. Senyum manis kasai sehari, bama makan nasi iwak wadi, bacari duit kadaba ingat hari, lapas sembahyang hingga kamati.
aduh dunia, aduh godaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabta'u li biha taubah wal maghfirah wa ala wa sahbihi. Masih anom hebat perkasa, kada tahu ilmu agama, kada mengenal Allah kuasa, maha mengatur rezeki nasib semesta. Aduh dunia, aduh ruginya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tabta'u li biha taubah wal maghfirah wa ala wa sahbihi. Lakasiba taubat pada ilahi, umpati pengajian agama, umpati nang maluluhkan hati, bacari Tuhan mengenal Allah kuasa. Aduh mujamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khusussan di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiruna biha wa walidaina biha insyaallah wa tarhamuna kama rabbayana shigara. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah mengangkat derajat kita, Allah menempatkan kita dalam kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terukir di hati kita untuk pandai bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga baginda selalu menjawab salam dan salawat kepada beliau untuk kita sabarataan di sini. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti kelak di akhirat juga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan pian-pian sabarataan di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak semuanya menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil masyaikh, li ashabil masyaikh, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, lil masyaikh, Guru Johan, Guru Maksa, guru-guru yang lain yang hadir di sini di dalam maupun di luar, para jin-jin dan malaikat nang bejinet-jinet ada juga kah? Nah, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, menyambung minggu kemarin dalam Futhul Ghaib saya mengisahkan tentang setiap orang mendapat ujian dari Allah Azza wa Jalla, baik orang awam, orang khawas dan orang khawasul khawas. Mereka mendapat ujian seberat dan sekemampuan jati dirinya. Tentu berbeda keadaan itu.
Yang diuji itu sebenarnya apa? Yang diuji itu sebenarnya keimanan, keyakinan, dan istiqomah hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia tetap mengimani Allah? Apakah dia tetap bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah dia terlalu hatinya mengharap Allah atau mengharap kepada manusia? Mungkin sama orang awam, orang kawasul kawas, wujud ujiannya. Misalnya wujud ujiannya sama mereka itu adalah kemiskinan. Nabi Ayub alaihissalam setingkat Nabi diuji Allah dengan kemiskinan. Nabi Muhammad SAW diuji Allah dengan kemiskinan. Di makom beliau seorang Nabi. Orang-orang awam diuji juga dengan kemiskinan. Orang-orang kawas juga diuji dengan kemiskinan. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Dua-duanya kaya dan kemiskinan adalah ujian. Bahkan orang berkata hidup ini tidak lain adalah ujian semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, innal hayata, sesungguhnya hidup ini fitnah. Hidup ini adalah ujian, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Siapa saja yang lulus masing-masing ujian itu mendapat nikmat sesuai dengan kadar tingkatan mereka masing-masing. Pabalagha, maka sampailah mereka itu alaihi ni'amahu, nikmat Allah kepadanya, zohiratan wa batinan, baik johir maupun batinnya. Orang-orang yang kena sakit, semisal sepele saja sakit gigi, dia diuji waktu itu. Apakah mulutnya akan mengutuk Allah? Apakah hatinya akan mencela Allah, mencela kehidupan, meratapi sialnya, meratapi sakitnya? Kemudian Allah memberikan jalan kepadanya untuk sembuh. Entah karena ada orang lain memberinya obat atau inisiatifnya, dan bermacam ragam. Sembuhlah dia dari sakitnya ketika itu. Maka ketika itu dia berkata, ada yang berterima kasih kepada obat, wahai obat terima kasih mungkin. Ada yang berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolongku. Ada yang tidak tahu-tahu, entah apa, ya sudah, sembuh-sembuhlah seperti orang lain. Masing-masing itu dicatat oleh para malaikat bagaimana sikap ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tercucuk duri, digigit semut atau digigit nyamuk dalam hidupnya. Namun orang-orang yang lulus ujian Allah Azza wa Jalla berbeda dengan kebanyakan orang. Diberikan selalu Allah pabalaga alaihi ni'amahu, nikmatnya. Nikmat itu bersifat batin hingga menembus johirnya, yaitu merasa Allah memperhatikan dirinya, merasa Allah mengawasi dirinya. Subhanallah, merasa Allah memperhatikan dirinya sedemikian rupa. Tarbiyatahu johiratan bi khalqihi wa ni'amihi. Itulah pendidikan Tuhan kepada si hambanya yang disayanginya, johiratan bi khalqihi, dalam penciptaan johir manusia dan nikmatnya. Wa yasta'saruhu wala tarbiyatahu batinatan bilutfihi wa karamihi. Allah memberi berkas pendidikan itu pada batinnya, yaitu batin mereka yang baik tingkat awam, kawas maupun kawasul kawas, ingin selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun ujian itu terjadi pada dirinya, setiap saat di mana dia duduk, dia berdiri, dia berjalan, selalu hamdan yu'afi ni'amahu, selalu memuji Allah sebagai kepuasan hatinya. Seperti kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, duduk di mana alhamdulillah, alhamdulillah, terbekaslah di mulutnya, terbekaslah di hatinya. Johirnya mengucapkan alhamdulillah, terbekas pada johirnya. Dia tidak pemarah kepada orang, dia tidak menyakiti orang, hatinya tertengadah hanya kepada Allah untuk memuji Allah, sana Allah fi kulli halihi, dalam setiap kesempatan.
Kalau dia perempuan, waktu mencuci piring mulutnya berkata alhamdulillah, alhamdulillah, tidak mengutuk sana sini, tidak mencela suaminya, tidak mencela anaknya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu mulutnya, hatinya bergema pujian keagungan kepada Allah. Bilutfihi, dengan kelembutan, wa karamihi, dan Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut berupa kepuasan hatinya bersama Allah Azza wa Jalla. Wa adamalahu jalika ilal liqa, maka Allah meneruskan hati keadaan itu sampai kelak kematiannya, ilal liqa'i, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Summa yadkhuluhu bima la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbil basharin. Allah memberikan kepadanya satu tempat, la ainun ra'at, yang mata tidak pernah memandangnya, wala udhunun samiat, yang telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatarin ala qalbin basharin, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hatinya tempat itu, tempat yang begitu indah untuknya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'un bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidaklah kamu akan tahu, nafsun, tentang diri seseorang, ma ukhfiya, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati ayunin, dari sejuknya mata memandang, yaitu surganya diberikan kepada orang itu, jazaa'am bima kanu ya'mal, sebagai balasan karena amal-amalnya. Amalnya apa? Selalu lulus dalam ujian-ujian Allah subhanallah. Ahasiban nas ayyakula amanna, semua manusia akan diuji. Tidak cukup dia hanya mengatakan amanna, sekedar mengatakan aku beriman, tidak. Laqad fatannal ladzina min qablihim, Allah akan menguji, atau min qablikum, Allah akan menguji orang-orang berkata kami beriman dengan bermacam ujian, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Kesimpulannya inilah, ujian itu selalu memiliki nilai, satu saja nilainya. Nilai itu adalah ma'rifatullah, apakah makin mengenal Allah atau tidak. Bila kita tidak bisa mengenal Allah dengan ujian itu, maka diuji Allah lagi kita, terus berulang-ulang sampai kita ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Hari ini tertusuk paku, nanti tersusuk paku lagi, nanti tertusuk paku lagi, karena kita tidak pernah lulus. Begitu kita lulus, ada lagi ujian baru. Apalagi ujian baru, bukan tertusuk paku, mungkin tertabrak mobil. Apakah kita lulus? Kalau sudah lulus urusan tabrak menabrak, urusan yang lain dalam hidup, masalah mencari rezeki. Sekali mencari rezeki ditipu orang, busa ini lagi ditipu orang lagi, busa ini lagi ditipu orang lagi, dibunguli orang terus. Wah, Jepalo ini aku bunguli jadi orang jar. Nah, berpikir anak membunguli orang aja, atau melihat orang membunguli orang, menipu orang lain pindah kaya. Bang, ini aku harus berprofesi jadi orang kaya aja, sudah Jepalo jadi penipu aja sudah orang. Nah, ini ujian yang menjadikan kita tidak lulus dalam hidup ini. Palu ini udah ada gawian lagi, sampai calon bini ini di samping rumah aja joplang, bapak parakan aja lah, rumah tetangga kan sekampung. Gawian tidak ada lagi, nang calon bini Palu ini pak saya pindah ke lain, pindah ke binian lain, kelakian lain lah. Nah, siapa biniannya ya lah. Nah, sebut aja Cirit biniannya namanya Cirit. Nah, ndak ada kalau nama orang Cirit, ndak ada kalau, nah anggap aja Cirit. Si Cirit nih nang binian dikandaki Palu ini nih, pina memaraki lakian lain Sirawin. Lalu je Palu bekisah Palu ini lawan mama binian pas lewat di rumah kami binian duduk
Palui lawas lama tidak kesinilah Palui jar anu neh apa calon mintuha Palui nih calon aja Pak masih nih di mana wae ini begawi anu ulun di anu lulus di KPPS ya apa itu KPPS oh KPPS itu kan anu model kontrakan pemerintah atau apa komite apa tuh hah komite pemilu lah KPPS poh Palu berapa gaji sehari 1.200.000 nih Palu poh jop ini hancep nang anu nang kuitan ini mengiau si Cirit tadi toh Cirit jar laju itu babulikan aja lawan Palu jar gajinya tahu lah jar 1.200.000 sehari jar Jepang nah seharian apa aja KPPS komite tuh sudah si Cirit ini juga menelpon si Ano si Rawen si Rawen aja kita anunya putus saja sudah kita jar aku diparaki Palui ulang jar anak Palui ini anak pengawiniko lawan Palui ini gajinya ini jar sehari 1.200.000 jar si Cirit nelpon si sedih si Rawin diparaki ya pulang ngancok si Cirit bulik langsung ke rumah ditelepon mama udah Palui hancap anak tahu datang Palui ini pintar jo hancap jo Palui bulik ditelepon si Cirit bujur kajar mbak di anu ujar Cirit menelpon di KPPS bujur aja apa gerang KPPS tuh jar begini sampai 1.200.000 tuh KPPS tuh kerja pagi pulang sore KPPS kayak itu berapa gaji jar 1.200.000 banyak aja 1.200.000 gaji aja sehari itu aja sebulanan begawi itu aja 1.200.000 gaji sakit hati si Cirit maka sudah terputus loh si Rawen apa kisahnya nih berdusta aja apa kesimpulannya kisah itu kisahnya apa kalau hidup itu berdusta-dusta terus seperti Palui tidak pernah bisa lulus ujian akhirnya kita hanya di stok makom orang biasa yang hidup kita tidak akan terangkat derajat diri kita di sisi Allah aja wajar seharusnya yang terkeluar bukan kedustaan tetapi adalah pujian kepada Allah tidak ada kerjaan alhamdulillah ada pekerjaan tetap alhamdulillah yang penting memuji Allah tidak ada urusan non dunia ini yang penting memuji nah itu nang mau makomnya naik tuh dari makom awam kawas mudah-mudahan bermanfaat wallahul muwafiq ila aqwamit thariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika anharamika wa bifadli aman siwa ya mughni ya fatah ya basit ya wahab ya rahman ya wasi ya razaqa lima yurid as'aluka rizqan kasiron wa ginaan wa wasian wa midroran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'al lima yurid agni